Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya, yang membahas tentang lansia. Kali ini kita akan membahas lansia. Pertama, pada awal tahun kemarin kita sudah bahas mengenai perubahan persyaratan penerima PKH, di mana penerima lansia itu berusia 60 tahun. Cuman pada awal tahun 2020 ada perubahan bahwa penerima PKH lansia itu adalah berusia 70 tahun. Nah, untuk pertemuan kali ini kita tidak membahas mengenai usia penerima lansia penerima KPM PKH yang berusia 70 tahun, tetapi kita akan membahas mengenai lansia secara umum, bahwa secara WHO sudah mengatakan bahwa lansia itu berusia di atas 60 tahun. Secara undang-undang juga sama. Jadi ketika kita sudah memasuki masa atau usia 60 tahun ke atas, maka kita sudah dikategorikan sebagai lansia atau kita sudah layak dikatakan lansia. Nah, ini definisi lansia secara umum ya, Ibu Bapak ya sekalian ya. Nah, untuk selanjutnya pada poin ini muncullah pertanyaan, seberapa pentingkah kita menjaga lansia, atau lebih tepatnya apakah kita penting menjaga lansia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya membutuhkan beberapa pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Karsia, coba saya minta Bu Karsia untuk menjelaskan mengapa kita penting menjaga lansia, Bu. Silakan, Bu. Ya, baik. Ya, oke, terima kasih. Ini Ibu Karsia memiliki pendapat seperti itu. Sekarang saya butuh pendapat yang lain, Bu. Silahkan, mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Jono. Satu kali lagi, siapa lagi Bu? Ya, yang mungkin bisa membantu saya Bu menjelaskan mengapa kita penting menjaga lansia. Ya, Bu Karsia silakan. Atau Bu Jumina. Ya, Bu Jumina. Baik, terima kasih Bu Jumina. Baik, semua pendapat Bapak dan Ibu semuanya baik sekali, benar sekali. Terima kasih banyak saya ucapkan. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan feed chat yang saya bawa ini ya. Saya akan bacakan. Pertama, mengapa harus peduli kepada lansia? Nah, ya, ini pertanyaan dasar. Pertanyaan dasarnya, mengapa harus peduli kepada lansia? Nah, alasannya adalah, pertama, amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya kehidupan lansia tidak jauh berbeda, sama seperti kita, dijamin oleh undang-undang. Alasan yang kedua, jumlah lansia yang terlantar meningkat. Dalam setiap tahunnya jumlah lansia terlantar itu meningkat juga. Nah, ini alasan yang selanjutnya adalah data Kementerian Sosial tahun 2015, dari angka 16 juta ya lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 lansia yang terlantar dan 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Artinya 4,6 juta ini yang akan mengalami atau yang berpotensi terlantar ya Bu ya. Nah, selanjutnya data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, ini alasan selanjutnya Bu ya. Lantas selanjutnya lagi, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Artinya lansia yang kita anggap lansia hari ini itu setidaknya menjadi orang tua kita yang sudah mendidik kita dan memberikan kasih sayang kita di masa kita kanak-kanak hingga sampai dengan saat ini. Selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, Ibu bisa bayangkan, Ibu bisa perhatikan di kanan kiri Ibu, bagaimana ketika Bapak Ibu melihat tetangga Bapak Ibu sendiri menghadapi lansia. Apakah sesuai atau tidak dengan kenyataan di chat ini ya Bu ya? Silakan Ibu menilai sendiri. Selanjutnya, lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah, kita pun tidak jauh berbeda Bapak Ibu, akan mengalami pada fase ini juga. Sama seperti Ibu, begitu juga saya. Sama seperti Bapak, begitu juga dengan saya. Yang terakhir adalah alasan mengapa kita harus peduli terhadap lansia.
panti lansia atau panti jompo ya, panti jompo ya, itu terbatas. Nah, di kabupaten kita saja kalau kita hitung berapa sih panti asuhan atau panti jompo yang ada? Nah, inilah beberapa alasan mengapa kita harus peduli terhadap lansia. Baik, mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada maka saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.